Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrian Maulana Lubis. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 7 STAIN Mandailing Natal. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perpajakan, yaitu memaparkan materi mengenai pajak penghasilan menurut pasal 26 yang sudah saya cantumkan di layar. Teman-teman, bisa kita lihat, saya sudah menuliskan basic pertanyaan yang sangat lumrah ditanya ketika orang bertanya tentang pajak penghasilan pasal 26. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa sih itu yang dinamakan dengan pajak penghasilan menurut pasal 26. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah mencatat bahwasanya pajak penghasilan menurut pasal 26 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri atau biasa kita sebut dengan WPLN dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Maka artinya pajak ini dipungut jika penerima penghasilan adalah orang, pribadi atau badan yang tidak tinggal atau berdomisili di negara kita, Indonesia. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang kedua di atas. Apa saja yang dikenai PPh 26? Jadi teman-teman, di sini saya sudah mencatat. Mari kita simak. Adapun yang dikenai PPh 26 salah satunya adalah dividen. Selanjutnya adalah bunga atau interest, yang artinya pembayaran bunga pinjaman pada pihak luar negeri. Adapun yang ketiga teman-teman adalah royalti. Royalti ini adalah pembayaran hak cipta atau kekayaan intelektual pada pihak luar negeri. Selanjutnya di sini saya ada menuliskan imbalan jasa, sewa, hadiah, penghargaan dan penghasilan lainnya. Maka teman-teman, masuk kita ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang ketika membahas tentang pajak penghasilan pasal 26 ini. Berapa sih tarif yang dikenakan pada pajak penghasilan menurut pasal 26? Jadi, mari kita simak. Di sini dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan menurut pasal 26 adalah secara umum adalah 20% dari jumlah bruto. Tapi ada pengecualian teman-teman. Bagaimana yang dimaksudkan pengecualian ini? Ketika tadi disebutkan secara umum adalah 20%, maka dia bisa tidak 20%, bisa lebih rendah, bahkan bisa 0% saja. Karena di sini ada pengecualian, yaitu yang pertama, jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif bisa lebih rendah atau bahkan dikenakan 0% atau tidak dikenai tarif. Dan yang kedua juga di sini dijelaskan bahwa jenis penghasilan tertentu bisa memiliki ketentuan khusus terkait tarif yang dikenakan. Maka teman-teman, saya kasih contoh. Contohnya adalah ketika PTA di Indonesia membayar royalti sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan di Jepang. Maka jika kita hitung dari pajak, maksud saya dari tarif yang dikenakan tadi secara umum, yaitu 20%, maka yang 100 juta tadi akan dikalikan dengan 20%. Yang kita hitung secara seksama, maka akan mendapatkan hasil yaitu 20% dikali 100 juta, maka totalnya adalah 20 juta rupiah. Maka sebesar itulah tarif yang dikenakan kepada perusahaan tadi ketika ia tidak ada pengecualian atau tidak masuk pada pengecualian yang dua tadi di atas. Maka kita ambil dari sisi lain yang terkena pengecualian. Contohnya, misalnya negara Indonesia atau negara kita memiliki perjanjian tentang tarif dengan negara Jepang, yaitu
perjanjian P3B sebesar pengenaan tarif 10%. Maka perhitungannya adalah yang 100 juta tadi akan dikalikan dengan 10%. Artinya apa? Maka 10% dikali 100 juta rupiah hasilnya akan 10 juta. Maka sebesar itulah tarif yang akan dikenakan kepada perusahaan tadi. Karena dia masuk ke kategori pengecualian. Karena dia masuk ke perjanjian tarif khusus dari negara Indonesia dan Jepang tadi sebesar 10%. Oke teman-teman, selanjutnya siapa yang memotong pajak penghasilan pasal 26 ini? Di sini saya jelaskan bahwa pihak yang melakukan pembayaran, misalnya perusahaan Indonesia, wajib memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 26 ke kas negara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Mungkin untuk pemaparan materi saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.